Hai, kita akan masuk ke studi kasus. Untuk datanya nanti kita akan simpan ke sebuah format yaitu JSON atau JavaScript Object Notation. Ya, ini sebuah format penyimpanan data ya yang simpel, ringan dan gampang juga dibaca oleh manusia. Karena ini tidak butuh software tambahan, nanti kalian bisa langsung lihat datanya di Visual Studio Code. Kemudian karena dia ringan, dan ini juga digunakan untuk pertukaran data ya antara aplikasi web atau juga aplikasi web dengan aplikasi mobile. Dan dia juga bisa digunakan di banyak bahasa pemrograman ya. Misalkan kalau kita buat website dan ada backend, ada frontendnya terpisah, yaitu pertukaran datanya itu menggunakan format ini, JSON. Atau kalau kita buat aplikasi mobile juga ya, datanya tuh yang diambil oleh aplikasi mobile itu berupa juga JSON. Kemudian kalian jalankan ya examnya, Apache-nya ya. Kemudian kita cari folder examnya. Kalau mau gampang cari folder exam, kalian klik saja di sini ya, Explorer. Nanti dia akan buka di mana folder examnya berada. Tinggal pilih di htdoc dan kita buat folder baru, studi kasus. Studi kasus JSON lah ya. Kalian buka ini ya di Visual Studio Code, studi kasus JSON. Sekarang kita akan buat file baru yaitu index.php. Kemudian kalian buka Bootstrap. Pilih bagian doc. Cari ini ya, introduction, pilih yang kedua ya. Karena ini ada link CDN-nya. Copy, kita paste di sini. Jadi kalian bisa ganti judulnya ya. Misalkan studi kasus ya, studi kasus JSON. Kemudian untuk menjalankannya, kalian cukup panggil di sini localhost / tadi nama foldernya ya, studi kasus JSON. Ini langsung terpanggil ya, hello world. Ya misalkan kita akan buat perhitungan sederhana untuk penjualan ya, penjualan bakso misalkan. Kita buat dulu headingnya ya. Ini kita ganti. Nah, ini kita buat pakai titik BG. Backgroundnya warna biru ya, primary. Kemudian kita kasih padding ya, paddingnya 5 pixel sebesar 5 ya. Di dalamnya kita kasih H1 untuk judul. Nanti H1-nya ada kelas text center dan ada kelas text white supaya dia kelihatan. Tab. Nah ini. Dan kita kasih judul misalkan warung Mas Slamet. Ini kalau saya refresh sudah muncul ya, warung Mas Slamet. Nanti di bawahnya ada perhitungannya ya. Jadi ini kita buat dengan kontainer ya, supaya ada jaraknya. Kontainer, kemudian kasih marginnya atas bawah MY 25. Kemudian di dalamnya kita buat pakai card. Jangan lupa shadow. Kasih lagi padding ya. So, kita refresh. Ini sudah muncul ya. Sekarang kita buat untuk formnya ya. Oh, kita kasih judul dulu ya.
Ini pakai H3. Misalkan perhitungan belanja. Refresh. Ya, munculnya perhitungan belanja. Sekarang kita buat form ya. Kita ambil saja dari sini ya. Ctrl K, cari form. Klik. Nah, berikutnya kalian copy yang ini ya. Copy, kita paste di sini ya. Untuk email ini kita hapus saja. Jadi kalian minimize dulu, baru dihapus. Dan sama juga ini. Jadi hapus, tidak kita butuhkannya. Jadi kalau kita refresh, oh ini ya. Nah ini ya, ada kemudian ini kita ganti ya. Misalkan jadi jumlah bakso. Ini jumlah bakso. Misalkan harga baksonya 13.000 ya. Kemudian karena kita bekerja dengan PHP, di sini kita butuh name. Ya, name-nya sama ya. Dan ini required. Input tipe number ya. Refresh, sudah muncul ya. Nah, berikutnya kita buat lagi satu ya, tambah. Ini untuk pangsit ya. Alt shift bawa. Tinggal baksonya ini kalian Ctrl D ya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nanti jadi pangsit. Ini P-nya besar ya. Kemudian ini harganya, ini bisa kita bedakan ya. Misalkan pangsitnya 15.000 lah. Kemudian untuk metode ya. Metodenya yang kita gunakan itu metode post ya, supaya datanya tidak perlu muncul di URL ya. Kemudian kita kasih action. Ini actionnya tidak perlu kita isi ya, karena nanti pada saat kita kirim, datanya akan diolah di halaman ini saja. Dan kita tambah lagi di sini name ya. Name-nya submit. Ini kita kasih hitung ya. Hitung. Atau name-nya juga bisa kita rubah ya jadi hitung. Dan kalau kita refresh, nah ini sudah muncul ya. Sekarang tinggal kita buat logiknya. Logiknya kita buat di atas. Kita buka PHP tag. Kemudian yang pertama kita harus bisa menangkap pada saat tombol ini dipencet ya, tombol hitung dengan name-nya. Kalau JavaScript kemarin kita kan pakai ID ya. Kalau PHP bisa pakai name. Jadi kita buat di sini kondisi if jika iSet. Nah, iSet ini sudah saya jelaskan, jika sebuah variabel ada atau tidak. Kapan variabel ini ada? Ketika tombol ini ditekan ya. Kemudian karena dikirim dengan metode post, berarti di sini kita tangkap dengan super global variable $_post. Kalau get, tangkap juga dengan $_get ya. Kemudian di sini kita punya dua ya, jumlah bakso dan jumlah pangsit. Nah, ini harus kita tangkap juga. Kita buat variabel let jumlah bakso sama dengan ini sama ya, $_post jumlah bakso. Ini tinggal copy, alt shift bawa. Bukan let ya, $. Ini di bawahnya itu adalah jumlah pangsit ya.
jumlah pangsit. Nah sekarang coba kita eho dulu ya, eho atau kita fardam ya. Fardam jumlah bakso dan jumlah pangsit. Kita refresh. Sekarang masukkan baksonya 3, pangsitnya 4 ya. Kita hitung. Ini datanya sudah berhasil kita ambil ya. Bakso 3, pangsit 4. Sekarang tinggal bagaimana kita menghitung data belanjanya ya. Jadi 3 dikali dengan 13.000, 4 nanti dikali dengan 15.000. Kemudian kita buat dulu untuk harganya ya. Let kenapa dolar ya, dolar harga bakso sama dengan tadi berapa ya, 13 ya, 13 123. Kemudian ini untuk harga pangsit ya, pangsitnya 15. Kemudian sekarang kita hitung dulu ya, berapa jumlah harga bakso. Total untuk harga baksonya berapa, total untuk harga pangsitnya berapa. Dolar total underscore bakso. Ya, ini seharusnya tadi saya pakai underscore ya. Ini juga ya, supaya lebih gampang dibaca ya. Sama dengan berarti harga bakso ini kita kali dengan jumlah bakso yang dipesan oleh pelanggan. Kita copy lagi jumlah pangsit ya. Ini total bakso, harga bakso, jumlah bakso. Ini kita tinggal blok ya. Ctrl D, pangsit. Kemudian kita bisa fardam lagi untuk pengecekan. Coba kita cek bakso. Dan kita refresh lagi. Sekali ini 2, ini 3, hitung ya muncul ya. 2 kali 13.000 26. Berarti kita anggap ini juga tidak error ya. Kemudian tinggal kita hitung total ya, dolar total keseluruhan ya. Keseluruhan sama dengan, berarti tinggal ditambah ya, total bakso ditambah dengan total pangsit. Sekarang kalau kita cek, tinggal copy ini, ganti di sini, kita cek ya harganya berapa. Kita masukkan lagi 2, ini 2, berarti ini 26 tambah 30 ya, 56. Nah ini ya muncul 56.000. Kemudian nanti perhitungannya itu dia akan muncul di bawah sini ya. Jadi kan user kan nanti dia tidak lihat ini ya. Jadi datanya nanti disimpan ke JSON, tapi perhitungannya juga muncul di bagian bawah ya, semacam nota belanja ya. Berarti ini perlu kita tampung di dalam sebuah array. Kita buat dulu arraynya. Arraynya misalkan dolar hasil sama dengan ini, kita bisa buat dulu array kosong ya. Bisa buat array kosong, boleh juga null. Nah ini bebas ya. Nanti hasil ini akan kita isi dengan data-data ini. Kemudian array hasilnya tadi yang kita kosong, kita isi dengan array asosiatif ya. Array asosiatif dia akan terjadi dua hal, yaitu key dan value. Key-nya bakso, value-nya ini ya, jumlah bakso. Atau kita samakan saja ya, supaya tidak bingung-bingung. Dan koma, ini copy lagi, jumlah pangsit, total bakso, total pangsit, dan yang terakhir total keseluruhan.
Kemudian sekarang data ini akan kita cetak di bagian bawah ya, setelah form ya. Di sini, ini kita kasih kelas ya, supaya ada jaraknya. Kelas MB3 ya. Kemudian di sini kita cek ya dulu. PHP tab, PHP tag, ini if ya, if jika. Ini jangan pakai iset ya. Kalau di kelas kan saya pakai iset ya. Karena itu variabelnya belum ada. Karena sekarang variabelnya sudah ada. Jadi kita cek apakah variabel ini ada isinya atau tidak. Langsung saja seperti ini. Apakah variabelnya ada isinya? Kalau kita mau cek apakah variabelnya kosong, tinggal pakai tanda seru. Tapi kita mau cek apakah variabelnya ada isinya, langsung titik 2. Kemudian kalian langsung tutup ya, supaya tidak lupa ditutup. And if kalau ada, kita cetak sebuah data supaya rapi. Kita cetak dalam list ya, Ctrl K list. Nah ini ya, ini kalian copy, ini kalian paste. Misalkan ini untuk di sini kita cetak ya, bakso ya. Jadi bakso kemudian PHPE. Yang pertama kita panggil hasil ya. Hasil tadi apa namanya? Ini ya, jumlah bakso. Jumlah bakso. Ini kita bisa gunakan operator penggabungan ya. Pakai titik, kemudian titik lagi, sini pakai kutip ya. Ini saya enter ya. Itu lebih rapi. Ini pakai kutip. Kemudian di sini kan jumlah baksonya berapa? Kita kali dengan harga baksonya. Harga baksonya itu ini ya. Tapi supaya dia formatnya bagus, pakai number format. Kemudian sini kita pakai sama dengan ya. Jadi saya enter saja ya. Sama dengan rp titik phpe. Ini dolar hasil. Ini saya lupa ya nama variabelnya apa. Ini ya total bakso. Oh tapi ini kalian cut dulu ya. Cut. Kita bungkus dengan number format. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita refresh lagi. 2, 4, hitung. Muncul ya, baksonya 2 kali 13.000 sama dengan 26.000. Ini bisa kalian hapus. Nanti kita tinggal copy dari atas. Nah ini. Si file T bawa. Kan tinggal blok ke baksonya ya. Kita ganti jadi pangsit. Tapi yang ini P-nya besar ya. Kita coba lagi. 3, 4, hitung, muncul ya pangsit. Sekarang yang terakhir tinggal total harga ya. Ini kalian bisa copy juga. Ini tidak perlu ya. Ini hapus saja. Ini naikkan ke atas. Total harga sama dengan, ini saya lupa ya, nama variabelnya itu ini, total keseluruhan. Total harga, total keseluruhan. Kita coba lagi.
4, ini 3. Kita hitung nggak muncul ya. Total harganya 97.000. Ini sudah selesai, tinggal bagaimana caranya perhitungan ini kita simpan ke dalam format JSON. Nah, yang pertama kita ke atas ya, kembali ke logiknya. Yang pertama kita buat dulu ya, nama file JSON-nya apa. Misalkan nama file JSON-nya $data saja, $data atau file ya, data file sama dengan data.json. Kemudian kita cek if, kalau ini tanda seru ya, jika tidak ada file underscore exist, ini copy $data file. Jadi jika file ini tidak ada, ini kan ada tanda seru ya, kan sekarang filenya tidak ada ya. Jika filenya tidak ada, filenya kita buat file underscore put underscore contents, kemudian nama filenya apa, data file, dan formatnya ya, JSON encode, dan arraynya kosong, isi datanya kosong ya. Jadi kalau tidak ada, filenya dibuat. Tapi kalau ada filenya, ya tidak perlu dibuat ya. Sekarang di sini kita simpan data ini ke dalam format JSON. Kemudian file yang tadi sudah kita buat, kita panggil ya, $data sama dengan, nah ini kalian ketik dulu ya, nanti penjelasannya terakhir. JSON decode file get contents, kemudian tadi nama filenya $data file ya, sama true. Kemudian $data kita tambah arraynya ya, karena bisa saja datanya sudah terisi, kita tambah lagi dari hasil. Kemudian kita simpan datanya, file get put ya, bukan get, file put contents $data file, nama filenya ini, dan JSON encode dari data ini. Kemudian di sini tambahkan JSON pretty JSON underscore JSON pretty print ya ini. JSON pretty print ini supaya gampang dibaca oleh manusia ya. Sekarang coba kita refresh. Misalkan ini 3, ini 4, hitung muncul ya. Kita cek di sini, nah ini sudah muncul datanya. Ini muncul ya, data JSON-nya. Kalau kita tambah lagi, misalkan ini 2, ini 4, hitung lagi ya, muncul ya, ini datanya sudah bertambah ya. Nah, kita kembali dulu ke tadi ya. Tadi ada beberapa data ya, yang beberapa script yang baru kalian lihat. Ya ini file exist. Jadi file exist ini kita cek ya, apakah filenya itu ada atau tidak ya. Kemudian file put contents, kita menulis sebuah data ke dalam file tersebut. Kalau datanya belum ada ya kita buat baru. Tapi kalau datanya sudah ada ya kita bisa timpa datanya ya. Makanya ini dia butuh 2 parameter ya. Parameter pertama datanya, nama filenya apa, dan datanya. Makanya di sini kita tulis data kosong ya, karena belum ada isinya. Nanti kan isinya di sini. Dan JSON encode, ya ini kita merubah sebuah array atau objek di PHP itu menjadi string JSON ya.
supaya datanya itu bisa disimpan dalam format JSON. Dan sini JSON decode. JSON decode itu yang tadi kan kita rubah ya, dari objek, dari array menjadi objek ya. Kalau sini kita ambil lagi datanya. Ini kan file get contents. Itu kita ambil semua isi datanya. Kemudian di sini kita rubah lagi. JSON decode itu kita rubah. Yang tadinya dia berupa string JSON, kita rubah kembali menjadi array. Supaya apa? Supaya si PHP ini bisa membaca datanya. Kan PHP bisa baca data array ya. Kemudian kalau tambahan true di sini, nanti data yang kita ambil itu kita rubah menjadi array associative. Ini array associative ya. Kemudian di sini ada simbol array ya. Jadi datanya tadi kita tambahkan dengan data ini yang hasil perhitungan. Setelah kita tambahkan data array tadi, array dari sini ya. Ini kan sekarang berupa array. Kalau di sini dia berupa JSON. Kalau di sini dia sudah dirubah kembali menjadi array. Arraynya masih kosong, kita tambah dengan datanya. Kemudian sekarang kita simpan kembali datanya menggunakan lagi JSON encode. Jadi yang tadinya array kita rubah lagi menjadi format JSON. Dan ini JSON pretty print ini supaya gampang dibaca oleh manusia. Kenapa dia harus dirubah kembali menjadi, ini kan kita rubah-rubah ya. Tadi kita rubah menjadi JSON, kita kembali rubah jadi array, kita rubah kembali menjadi JSON. Karena kalau kita tidak rubah kembali menjadi JSON, ya datanya tidak bisa dipakai di bahasa pemrograman lainnya. Kemudian kenapa kita rubah menjadi array? Supaya bisa dibaca oleh PHP. Kemudian nantinya kalau datanya sudah ada, nanti datanya tinggal ditambah ya. Nah, sekarang dia muncul seperti ini. Nah, sekarang data ini akan kita tampilkan ya di halaman yang berbeda. Jadi sekarang ini kita tambah di sini ya, di tombolnya ini ya. Ini kalian buka A, kemudian ini kita lihat semua, lihat semua saja ya. Ini kalian bisa copy. Oh, ini kasih jarak ya. Margin left, margin right ya, ME, stripe 2 lah. Kemudian ini button success. Ini kita kasih nama data titik PHP ya. Ini kita belum buat. Sukses. Kita refresh. Muncul ya. Kalau saya klik error ya. Karena kita belum buat ini data titik PHP. Kita buat dulu. Data titik PHP. Supaya kita tidak perlu terlalu rubah ya. Semuanya kita copy saja. Tidak dibuat ulang ya. Paste. Kita hapus beberapa bagian yang tidak perlu. Ya, ini tidak perlu ini ya. Di bagian atas ya. Ini bisa dihapus. Komentar dulu biar tidak hilang. Kemudian ini bisa dihapus juga untuk home-nya dan if-nya. Ini judulnya data perhitungan belanja ya. Sekarang kalau kita refresh sudah muncul ya data perhitungan belanja. Sekarang tinggal kita ambil kembali filenya, file JSON ini ya. Tadi nama filenya ini ya, data JSON. Kita ambil filenya, kemudian filenya kita harus rubah lagi ya, rubah menjadi array associative supaya bisa dibaca oleh PHP. Sama seperti yang kita lakukan di sini ya. Jadi kalian bisa copy yang ini.
Kalau kita tes vardam ya, vardam dolar data, kita lihat hasilnya ini ya. Sekarang dia sudah berupa array multidimensi ya, array di dalam array. Tinggal kita cetak menggunakan for each. Ini bisa dihapus. Kita ambil dulu tabelnya ya. Nah, ini copy. Paste. Ini kalian hapus ya. Simpan saja satu, yang duanya kita hapus ya. Yang pertama itu bakso ya. Baksonya berapa? Kemudian pangsit ya. Dan terakhir total ya. Kita lihat hasilnya muncul ya. Bakso pangsit total. Sekarang tinggal kita for each. Ini bisa dihapus ya. PHP tag for each dollar data. Ini kalian bisa pakai as item ya. Kemudian titik 2. Ini minimize dulu, baru kita tutup for each-nya. PHP tag and for each. Sekarang tinggal di sini kita cetak untuk bakso ya. PHP echo item. Ini kita lihat nama variabelnya itu. Ini ya jumlah bakso. Atau langsung kita cetak saja total baksonya ya. Total harganya berapa. Tapi jangan lupa pakai number format ya. Number format. Ini bisa di copy. Sekarang untuk pangsit ya, total pangsit. Copy lagi. Ini terakhir untuk total keseluruhan. Ini bisa dihapus ya. Sekarang kalau kita refresh, sudah muncul ya datanya. Tinggal ini. PHP tag $i sama dengan 1. Jadi di awalnya dia 1. Kita cetak $-nya ya, PHP echo $i. Jadi awalnya dia 1, kemudian dia mengalami pengulangan. Nanti kita i tambah 1 ya, atau i plus. Refresh sudah ya. Sekarang di sini kalian tambahkan ya tombol back ya. Tombol back bisa di copy dari sini. Ini. Kita simpan di atasnya tombol ya. Ini bisa kasih MY ya. MY cukup 2 ya. Ini kembali ya. Ganti warnanya di warning. Kalau kembali ini ganti jadi indeks ya. Refresh. Back. Kembali ya. Kalau kita lihat semua, nah ini perlu kita bungkus dengan div ya. Supaya dia tidak full. Refresh. Ya, sudah muncul. Kita bisa kembali. Kalau kita tambah lagi data baru, misalkan ini 10, ini juga ini 20 ya. Hitung dulu, muncul 130, 300.000, 430 ya. Sudah sesuai perhitungannya. Kita lihat ya, datanya juga sudah bertambah ya. Jadi seperti itu penggunaan JSON ya. Sekian untuk video kali ini.